Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan pengajaran tentang mata pelajaran pengetahuan karawitan dasar. Nah, saya sendiri sebagai guru mapel Haji Cahya Wilar. Oke. Pengetahuan karawitan dasar ini materi kelas 10 seni karawitan. Nah, di sini khususnya untuk seni karawitan Betawi. KIKD atau kompetensi inti dan kompetensi dasar pada semester 1 ini yaitu memahami konsep dasar dan sejarah karawitan. Yang kedua, memahami jenis-jenis karawitan. Sejarah karawitan. Seni karawitan merupakan sebutan untuk jenis musik tradisional yang ada di Indonesia. Di hampir setiap daerah di Indonesia memiliki jenis karawitannya masing-masing, dari mulai karawitan Betawi, karawitan Sunda, karawitan Jawa, karawitan Minang, dan karawitan Bali. Nah, perbedaan pada masing-masing karawitan terlihat pada jenis musik, alat musik, tangga nada atau laras, bentuk struktur permainan karawitannya. Lanjut. Nah, karawitan berasal dari kata rawit yang memiliki arti halus, indah, atau rumit. Kata karawitan digunakan untuk penyebutan kesenian tradisional yang ada di Indonesia. Nah, dalam bahasa Jawa, karawitan digunakan untuk mengacu pada instrumen gamelan. Nah, istilah karawitan pertama digunakan dalam bahasa Jawa yaitu sekitar 1920. Nah, istilah tersebut mengacu pada seni suara yang digunakan sebagai nama untuk kursus menabuh gamelan di Museum Radia Pustaka Keraton Surakarta. Nah, karawitan menurut para ahli di sini ada menurut Ki Sindo Suwarwono, seorang ahli karawitan Jawa. Nah, karawitan berasal dari kata ka, rawit, dan an. Ka dan an adalah awalan dan akhiran. Rawit berarti halus. Jadi karawitan berarti kumpulan segala hal yang halus dan indah. Karawitan juga dapat diartikan sebagai kesenian yang mempergunakan bunyi-bunyi dan seni suara. Tegasnya, karawitan seni suara musik, tapi kata musik sudah terlanjur menimbulkan gambaran lain di dalam pengertian kata, yaitu bunyi-bunyian Eropa atau musik barat. Menurut Raden Mahyar Anggatkusumadinata, seorang ahli karawitan Sunda, beliau juga berpendapat bahwa kata karawitan berasal dari kata rawit yang arti kata bermula dari ra, memiliki makna sinar matahari atau cahaya atau sinar. Sedangkan wit memiliki makna weda atau pengetahuan. Jadi karawitan adalah pengetahuan kesenian yang meliputi seni tari, seni rupa, seni suara, seni padalangan, seni drama, seni sastra, dan sebagainya. Menurut Ujo Maestro Angklung, secara etimologis kata karawitan berasal dari ka, rawit, an. Ka dan an awalan dan akhiran. Rawit berarti cabai kecil yang sangat pedas, halus, indah, seni. Dalam arti yang luas, karawitan kehalusan atau kesenian meliputi seni tari, seni padalangan, seni rupa, seni sastra. Dalam arti khusus, karawitan adalah seni suara daerah yang berlaras, pelog, dan salendro. Karawitan dibagi menjadi 3 bagian: karawitan sekar, karawitan gending, dan karawitan sekar gending atau campuran. Karawitan sekar, memiliki arti vokal. Jadi karawitan sekar memiliki jenis penampilan seni karawitan yang berhubungan dengan vokal. Nah, di sini biasanya umumnya setiap daerah mempunyai penyebutan masing-masing untuk penyanyi. Nah, vokal pria disebut wirasuara, alok. Sedangkan vokal wanita biasa disebut suarawati atau pesinden. Nah, ini penampilan dari karawitan sekar. Jadi di sini tengah-tengah ada penyanyi utamanya. Musik hanya sebagai pengiring saja. Nah, selanjutnya
Karawitan gending. Karawitan gending atau karawitan instrumental. Pada jenis karawitan gending tidak ada unsur vokal yang tersaji dalam penampilannya, yang ada hanya bunyi instrumen gending saja. Jadi pada karawitan gending ini yang lebih utama suara musiknya, tidak ada suara vokalnya. Nah, titik berat pada karawitan ini ada pada penyautan harmonisasi antara satu alat musik berdasarkan gending yang dibawakan. Nah, nih karawitan instrumental. Contohnya ada penampilan gambang kromong. Di sini tidak ada penyanyi, hanya instrumen alat musik aja. Nah, karawitan sekar gending. Karawitan sekar gending merupakan perpaduan dari dua jenis karawitan, yaitu karawitan sekar dan karawitan gending. Jadi karawitan sekar gending memiliki arti jenis karawitan yang memadukan kedua unsur karawitan menjadi satu penampilan yang utuh. Dalam karawitan sekar gending tidak ada yang boleh menonjol tersendiri, baik bentuk vokal atau gending. Nah, kedua jenis karawitan ini harus bersatu berjalan sehingga menghasilkan nada dan irama yang harmonis dalam satu kesatuan penampilan karawitan sekar gending. Jadi karawitan sekar gending ini berasal dari arti karawitan sekar vokal, gending, instrumen. Jadi pergabungan antara vokal dan instrumen. Nah, ini contohnya. Ini gamelan Degung Sunda. Nah, di depan ini ada pesinden, sisanya pemain alat musik. Nah, pada karawitan Betawi ada beberapa kesenian yang ada. Pertama, gambang kromong, samrah, tanjidor, gamelan ajeng, gamelan topeng, rebana ketimpring, keroncong, dan rebana biru. Nah, tugas untuk siswi kelas 10 seni karawitan Betawi yaitu membuat makalah tentang kesenian yang tertera pada di atas tadi. Nah, isi pembahasan makalah itu berisi tentang sejarah kesenian tersebut, nama alat musik dan pengertiannya, fungsi keseniannya, fungsi pada masyarakat atau fungsi untuk apa, fungsi peribadatan atau fungsi sebagai hiburan, sebagai komersil, banyak, dan lagu-lagu kesenian, lagu-lagu pada kesenian yang tertera di atas. Nah, ini yang harus dibuat makalah. Pertama, gambang kromong, samrah, tanjidor, gamelan ajeng, topeng, rebana ketimpring, keroncong, dan rebana biru. Ya, cukup sekian pembahasan tentang pengetahuan karawitan dasar. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.